antara keyakinan kita bahwa Jokowi itu baik dengan kenyataan yang ada saat ini itu kan bertolak belakang. Kalau tetap melangkah terus, dibiarkan tetap konsentrasi ini berjalan dengan menyertakan Gibran, berarti kan demokrasi ini sudah cacat. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di konten saya sebelumnya yang saya beri judul Prabowo Gibran merusak akal sehat kita, di kolom komentar ada yang memberikan komentar bahwa saya ini membuat konten itu karena rasa benci saya kepada Jokowi. Dia mengatakan bahwa saya memang dulu membenci Jokowi. Kedua, juga ada yang mengatakan bahwa justru akal sehat saya yang terganggu, katanya begitu. Saya pikir saya menghargailah bahwa namanya itu opini, namanya itu sudut pandang, ya monggo saja. Bagi yang masih membela habis-habisan Presiden Jokowi dan Gibran, ya monggo saja. Tapi menurut saya kalau saya dikategorikan memang dulu membenci Jokowi itu tidak tepat. Bisalah mungkin menengok ke belakang video-video yang sudah saya buat, terutama opini arus bawah yang memuat tentang opini saya atau sudut pandang saya. Itu saya yakin bisa disimpulkan bahwa saya adalah orang yang sangat mencintai Jokowi. Saya orang yang sangat mengagumi Jokowi. Saya yakin bisa dilihat dengan gampang. Saya termasuk mengagumi Gibran ketika Gibran itu sedikit selisih pendapat dengan Panda Nababan, salah satu tokoh senior PDIP. Saya pada waktu mengatakan kita perlu belajar dengan Gibran, yang dalam konteks itu saya mengatakan Gibran bisa menghadapi kritik dengan santai, dengan santun. Lah, mengapa perubahan ini belakangan ini terjadi? Mengapa sikap saya berubah? Ya karena memang fenomena yang ada saat ini memang menjadikan akal pikiran saya terganggu. Saya merasa tidak nyaman dengan situasi saat ini. Saya menjadi sangat menyayangkan Gibran yang saya anggap tadi politisi muda yang sangat santun, ternyata dalam beberapa waktu ini kan, sebelum akhirnya dia resmi mencalonkan diri itu kan, pernyataannya dia mengatakan tidak, dan seterusnya kan kesannya itu tidak bisa dipercaya. Begitu kan dengan Jokowi, itu kan sangat kita sayangkan. Karena apa? Jokowi yang selama ini sudah memimpin Indonesia dengan baik, sudah banyak karya yang dia hasilkan untuk rakyat Indonesia ini, sekarang ini menjadi berantakan. Sekarang ini menjadi morat-marit gara-gara sikap politik dia yang jujur saja bagi orang yang seperti saya yang dulu mengagumi itu sekarang juga bingung. Kesannya kita tuh nggak percaya. Tapi kan antara keyakinan kita bahwa Jokowi itu baik dengan kenyataan yang ada saat ini itu kan bertolak belakang. Jokowi dulu kan mengatakan bahwa anaknya Gibran itu belum saatnya, belum cukup lah untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden. Awalnya dulu begitu, kenyataan seperti ini kan. Artinya apa yang membuat sikap saya berubah dengan Jokowi itu ya dengan tidak lepas dari kenyataan-kenyataan yang ada saat ini. Apalagi belakangan menjadi melebar kemana-mana. Beberapa elit PDI ya, yang dulu menjadi temannya, menjadi penyokong utama Jokowi, sekarang juga mengungkapkan ternyata dulu ketika muncul isu bahwa Presiden Jokowi perlu diperpanjang atau Presiden Jokowi perlu diperbolehkan 3 periode, itu ternyata kalau versi orang-orang PDI, terutama Hasto, Sekjen PDI, itu yang menginginkan itu Pak Lurah. Tentu Pak Lurah di sini konotasi yang terbangun di masyarakat adalah Presiden Jokowi. Memang setelah itu muncul, Bahlil mencoba pasang badan bahwa ide itu seakan-akan dari dia. Tapi intinya lepas siapapun yang punya ide itu,
Dan saya itu tidak yakin menteri baru melakukan itu, kompak beberapa orang, kalau nggak ada yang menggerakkan saya nggak yakin. Tapi lepas dari apakah pada waktu itu betul Pak Lurah ini yang menginginkan apa itu, tapi yang jelas ide-ide itu mulai muncul, mulai punya apa ya istilahnya itu, mulai punya pemikiran untuk merubah konstitusi, untuk merubah sistem dengan alasan tertentu. Ini menurut saya sudah mengganggu demokrasi. Jadi akhirnya menurut saya demokrasi kita menjadi tidak baik-baik saja setelah ada orang yang berpikir seperti itu. Terus ini menjadi sempurna ketidakbaikan karena apa? MK ya toh, mengambil keputusan yang begitu kontroversi, membolehkan Gibran yang awalnya tidak bisa maju sebagai wakil presiden, sekarang bisa. Dan ini sekarang kan mengganggu akal sehat banyak orang. Sehingga netizen, masyarakat itu memberikan reaksi yang sangat negatif terhadap keputusan MK ini. Ayo kita mencoba berandai-andai membayangkan bersama-sama kalau nanti Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Profesor Jimli Asyidiki itu mengabulkan tuntutan berbagai pihak yang menuntut agar Majelis Kehormatan ini menvonis atau memberikan menjatuhkan vonis bahwa Ketua MK bersama anggotanya itu melanggar kode etik. Kira-kira bagaimana? Sementara Gibran itu bisa maju berdasarkan keputusan mereka. Jelas ini secara moral sudah nggak punya moral lagi. Kalau tetap melangkah terus, dibiarkan tetap konsentrasi ini berjalan dengan menyertakan Gibran, berarti kan demokrasi ini sudah cacat. Proses menuju pilpres ini sudah ada lubang cacat yang gara-gara ada keputusan yang membolehkan Gibran masuk menjadi calon, sementara orang yang ngambil keputusan dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik. Seandainya itu terjadi, kan bisa saja seperti itu. Oke, tapi itu sudah terjadi lah. Sudah banyak yang mengingatkan, kita juga sudah pada waktu itu mengingatkan, ternyata kan semua dilanggar, semua diabaikan, dan ya mau apa lagi? Sekarang yang terpenting kita sebagai warga negara, kita tinggal menilai lah siapa yang melanggar aturan dan siapa yang tidak. Kan selama ini juga Gibran mengatakan biar nanti masyarakat yang menilai. Ya sekarang kita yang menilai kan gitu. Bahwa sekarang ini kan nanti dalam kontestasi itu kan ada 3 pasangan ya. Ada Prabowo dengan Gibran ya. Ada Ganjar sama Pak Mahfud gitu kan. Ada Anies sama Caimin. Ya sudah, masyarakat yang nanti yang akan memilih. Saya pikir kita dengan jelas kita bisa melihat di antara 3 itu mana yang prosedurnya itu berliku-liku, mana yang prosedurnya itu lurus-lurus saja kan kita tahu. Ya paling tidak kita tahu ya bahwa pasangan Amin meskipun dulu dilalui dengan dinamika di internal partai yang mengusung, tapi paling tidak mereka mengikuti prosedur dan mereka tidak merubah sistem yang sudah ditetapkan. Begitu juga dengan pasangan Ganjar dengan Pak Mahfud. Meskipun di internal partai koalisi yang ada dinamika pada waktu memutuskan Pak Mahfud, tapi intinya setelah itu mereka mendaftar dan seterusnya itu semua sesuai dengan sistem yang ada. Ya sudah nanti masyarakat yang menilai kan, memang ya dalam demokrasi seperti itu. Kita kan nggak bisa memperpanjang kekecewaan kita ya. Kita ya tinggal nanti rasa kecewa kita saat kita masih kecewa, ya kita gunakan untuk mengambil keputusan pada waktu nanti kita mencoblos. Dan saya pikir orang seperti Pak Mahfud ya, saya yakin memberikan secerca harapan di tengah-tengah kekalutan kita bahwa demokrasi yang sudah berjalan baik ini tercederai dengan keputusan MK. Saya pikir dengan PDI mengambil keputusan bahwa Bu Mega milih Pak Mahfud menjadi pendamping Ganjar itu menjadi semacam harapan besar bagi kita. Maka ketika Pak Mahfud diputuskan sebagai pendamping Ganjar itu sambutan luar biasa. Seniman menyambutnya dengan gegap gempita, budayawan juga menyambut dengan gegap gempita, para akademisi juga menunjukkan rasa senangnya.
Ya memang kalau kita melihat track record ya, saya tidak bermaksud menafikan yang lain ya. Ini saya sementara mungkin fokus bicara Pak Mahfud. Kita kan sudah tahu bagaimana rekam jejak Pak Mahfud ya. Kita tahu juga bagaimana Pak Mahfud ini cara berpikirnya itu mirip dengan tokoh seperti Gus Dur. Kita yakin cara berpikir Pak Mahfud baik dalam konteks demokrasi, baik dalam konteks hubungan agama dan negara, baik dalam konteks pluralisme gitu ya, hubungan antar umat beragama. Saya pikir Pak Mahfud itu tidak jauh beda dengan Gus Dur. Jadi kehadiran Pak Mahfud ini menjadi harapan tersendiri. Ya monggo, apakah nanti kita menjatuhkan pilihan pada Pak Mahfud atau kepada yang lain, monggo, itu pilihan jenengan. Tapi paling tidak menurut saya kehadiran Pak Mahfud ini memang menjadikan kesuraman, kegalauan kita menjadi sedikit terobati. Bahwa kita nanti paling tidak masih punya pilihan, masih punya harapan orang yang kita yakin baik untuk kita pilih dalam Pilpres nanti. Dan saya juga berharap masyarakat itu nanti ketika memilih itu diusahakan pilihan itu betul-betul didasarkan pilihan hati nurani. Bukan karena uang, bukan karena terprovokasi. Saya pikir harus dengan jernih bisa memilih dengan menggunakan akal sehat. Demi apa? Demi masa depan Indonesia ini yang lebih baik. Saya pikir seperti itu. Dan seperti kita ketahui bahwa selama ini sebagian dari kita yakin kalau Indonesia ini akan lebih baik, termasuk dulu Mbah Mun ya sangat berpesan agar Indonesia ini tetap dipimpin oleh paduan antara nasionalis dan religius, dan Pak Mahfud juga bisa mewakili itu. Dan terkait dengan keterwakilan NU, saya pikir Pak Mahfud juga bisa merepresentasikan itu, meskipun di Caimin tentu bisa merepresentasikan NU juga. Sementara di Gibran dan Prabowo saya pikir nggak ada. Ya dua-duanya tidak bisa merepresentasikan bahwa mereka ada representasi NU atau representasi nasionalis dan religius, nggak bisa. Tapi oke lah, lagi-lagi kita yang nanti akan menentukan pilihan itu, karena ini belum final. Finalnya adalah ketika nanti ada pilihan dan sudah diputuskan siapa yang menang. Dan kita menunggu semoga Indonesia ini dalam kondisi baik-baik saja, meskipun sekarang ada dinamika yang sedemikian luar biasa dan kita sempat pesimis, tapi kita berharap negara ini masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai bangsa masih utuh, negara kesatuan Republik Indonesia tidak tercederai, demokrasi kita tetap bisa kita jaga kualitasnya. Hanya Allah yang lebih tahu semuanya itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.